Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Pribadi selaku narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati panitia dari SIP Publishing selaku penyelenggara dari acara kelas menulis di malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta kelas menulis yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari Minggu ini, di malam Senin, yang cukup cerah kalau di Purwokerto, kita dapat berkumpul di media Zoom ini dalam acara kelas menulis Pentigraf cerita pendek 3 paragraf. Sebelumnya, perkenalkan, saya Resta Mardiana selaku MC dan moderator yang hari ini akan memandu acara kelas menulis di malam hari ini. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara kelas menulis malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari panitia, acara yang ketiga adalah pembacaan profil dari pembicara, acara yang keempat penyampaian materi, acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir foto bersama sekaligus penutup. Demi kelancaran acara di malam hari ini untuk kelas menulis hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dan yang menyesuaikan untuk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yakni sambutan dari panitia. Kami persilakan kepada Bapak Indra Devandra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar jelas ya Mbak Resta ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang kami hormati. Mas Agus Pribadi selaku narasumber. Kemudian yang kami hormati pula teman-teman dari PPL UIN Saizu Purwokerto ya, Universitas Islam Negeri Purwokerto yang telah bersama-sama dengan SIP Publishing menyelenggarakan acara ini, terutama yang sebagai narahubung ya. Saya yakin kemarin sangat lelah ya melayani dan mengurus pendaftaran peserta karena ada 500 lebih yang mendaftar. Yang 500 mendaftar suatu kelas yang cukup luar biasa ya, cukup luar biasa karena pesertanya banyak sekali dan tentunya banyak yang ingin penasaran. Pentigraf. Ini kebetulan ini ada yang sudah bergabung, ada yang belum bergabung. Nah, ini ada beberapa yang izin karena ada sinyal ataupun ada acara lain. Besok bisa mengikuti kelasnya lewat YouTube. Jadi bagi yang malam hari ini mungkin kesulitan sinyal, nanti bisa nonton rekaman kelasnya lewat YouTube. Tetapi tidak bisa ikut berdiskusi ya, karena memang nanti tidak bisa yang seperti Zoom. Kalau Zoom itu nanti teman-teman ada sesi tanya jawabnya. Jadi sebelumnya mungkin ini sudah banyak yang mengenal SIP Publishing karena saya lihat dari daftar peserta ini banyak yang sudah mengikuti pelatihan atau kelas menulis yang kami adakan beberapa kali. Dan bagi yang baru pernah ikut, ini perlu kami kenalkan sedikit. SIP Publishing itu penerbit buku yang ada di Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Kebetulan sudah ada lebih dari 1.200 buku yang diterbitkan dan kami juga sudah tergabung menjadi anggota IKP pada tahun 2020 dan kami sering menyelenggarakan kegiatan literasi di setiap bulan. Kalau di bulan ini ada beberapa, yaitu kelas menulis puisi, kelas menulis pentigraf.
Dan bulan kemarin ada safari literasi di 3 kota bersama Duta Baca Indonesia Golagong. Dan kami ucapkan kepada seluruh peserta nanti bisa mengikuti kelas ini dengan enjoy dan semoga banyak ilmu yang bisa didapat dan semoga lancar ya. Semoga lancar dan semoga nanti bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Resta. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Devandra selaku panitia dari SIP Publishing, sekaligus penyelenggara dari kelas menulis di malam hari ini. Akan kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yang ditunggu-tunggu tentunya, yakni sesi pembacaan materi, pembacaan profil dari narasumber malam hari ini yang luar biasa tentunya, dan sudah kompeten di bidangnya. Dan yang tak kalah penting, pasti akan sharing banyak hal dengan Bapak Ibu teman-teman di sini peserta kelas menulis. Oke, kita bisa lihat di screen ya Bapak Ibu. Untuk pembicara kita malam hari ini yakni Bapak Agus Pribadi. Beliau merupakan guru IPA SMP dan saat ini beliau tinggal di Karangtengah, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Selain menjadi guru IPA di SMP, beliau juga seorang penyuka cerpen dan telah menghasilkan beberapa buku kumpulan cerpen. Dan untuk prestasi terbarunya, Pak Agus ini pernah mendapatkan juara 3 Lomba Guru Menulis Cerpen yang diadakan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita sambut dengan meriah. Selamat malam Pak Agus, sudah bergabung di Zoom ya Pak? Ya. Saya. Mungkin terkendala ini ya, sinyal mungkin ya. Kita sapa lagi ya Bapak Ibu ya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Resta. Oke, alhamdulillah bisa bergabung ya Pak. Lancar Bisa. Nih di Karangtengah gitu ya. Suasananya mungkin sangat mendukung nih malam hari ini gitu. Ya, Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Resta. Alhamdulillah baik. Dan semoga malam hari ini Bapak bisa sharing nih bersama Bapak Ibu di sini karena sepertinya dari partisipannya nih dari panitia sudah merekap ada kurang lebih 500 peserta yang akan join. Ini mungkin nanti akan bertambah lagi, sudah ada 234, oh bukan 200, 2.304 gitu mungkin ya. Saking banyaknya nih peserta untuk kelas menulis di malam hari ini. Semoga nanti di acara sharing kelas menulisnya, Bapak mungkin nanti bisa menyampaikan ilmu yang Bapak peroleh dalam kelas menulis ini dan bisa di-sharing dengan teman-teman. Seperti itu ya, Pak? Siap, Mbak. Oke. Mungkin langsung saja waktu saya persilakan kepada Pak Agus untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Resta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap maya. Saya senang sekali karena bisa bersua tatap maya dengan para penulis hebat yang sangat antusias, bisa belajar bersama. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghasilkan karya, khususnya pentigraf yang luar biasa. Jadi malam ini kita belajar bersama, belajar pentigraf yang ditemukan atau digagas oleh Bapak Tengsu Cahyono. Dalam hal ini sebenarnya kapasitas saya sebagai seorang yang menyukai cerita pendek ya, baik membaca ataupun menulis. Walaupun tulisan-tulisan sederhana, saya masih berusaha untuk tetap menulis ya. Saya mulai serius menulis cerita pendek itu dari 2010 ya. Sampai sekarang sudah 2022.
12 tahun ya. Alhamdulillah ini masih banyak yang menemani menulis cerita. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang pentigraf, cerpen 3 paragraf. Mungkin bisa langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Ya, apa itu pentigraf? Di sini saya untuk materi ini lebih dominan adalah melalui buku-buku karya Bapak Tengsu Cahyono ya, sebagai penemu pentigraf. Ini mungkin secara normatif ya, saya mempelajari buku-buku beliau. Yang pertama, pentigraf adalah kependekan dari cerpen 3 paragraf. Jadi sebenarnya pentigraf itu cerpen ya, sedangkan istilah cerpen 3 paragraf atau pentigraf itu yang menemukan adalah Bapak Tengsu Cahyono. Tetapi dalam hal cerita pendek ini adalah memang sudah ada sebelumnya. Kemudian pentigraf merupakan karya fiksi atau karya sastra. Jadi bukan kisah nyata ya, bukan kisah nyata inspiratif. Jadi nanti kita akan mengembangkan imajinasi, menciptakan dunia baru, yaitu dunia fiksi. Dan juga merupakan karya sastra. Di sini berarti walaupun nanti hanya 3 paragraf, tetapi hendaknya karya yang kita tulis adalah karya yang memiliki makna yang mendalam. Ya. Karya yang memiliki makna mendalam ketika dibaca. Orang selesai membaca tapi masih terngiang-ngiang dengan tulisan kita, mudah-mudahan. Kemudian sebagai cerpen, ini pentigraf tergolong flash fiction ya. Cerpen yang tidak mencapai 1000 kata. Mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah lain atau ragam dari flash fiction lain ya. Ada cerita 14 kata, kalau nggak salah itu kalau Twitter ya, karena saya jarang bermain Twitter. Jadi sebanyak kata di Twitter itu ada. Kemudian ada cerita 100 kata, ada cerita mini, ada flash fiction itu sendiri ya. Nah, ini Bapak Tengsu mencoba untuk membuat cerita 3 paragraf. Karena menurut beliau cerita 3 paragraf ini mampu memenuhi unsur-unsur yang ada dalam cerita pendek. Kemudian pentigraf berfokus pada satu alur, satu tokoh sentral atau utama, dengan beberapa tokoh penunjang, dan satu tema sentral. Ini tentunya sama dengan cerpen sebenarnya ya, cerita pendek sebenarnya. Pentigraf juga memenuhi unsur-unsur itu. Apalagi ini karena hanya 3 paragraf, maka harus lebih fokus dalam hal alur cerita, kemudian tokoh cerita, dan tema utamanya. Kemudian di sini Bapak Tengsu menyampaikan pentigraf hendaknya maksimal 210 kata. Jadi kalau ada buku A5 itu hanya 1 halaman gitu ya, tidak bolak-balik gitu. Itu menurut Pak Tengsu Cahyono ya. Kemudian biasanya dalam 1 paragraf berisi 1 sampai 10 kalimat. Ini mungkin bisa menjadi rambu-rambu nanti kalau kita menulis pentigraf ya. Jadi 1 paragraf itu bisa terdiri dari 1 kalimat atau lebih ya. Nah di sini Bapak Tengsu memberi answer-answer 1 sampai 10 paragraf. Kemudian ya ini yang penting ya, yang penting ini dialog. Dialog atau kalimat langsung dibolehkan, tapi tidak bersaut-sautan atau berbalas-balasan ya. Karena dalam satu dialog biasanya mengandung satu
gagasan utama. Padahal dalam satu paragraf itu harusnya mengandung satu gagasan utama atau satu pokok pikiran. Maka dalam satu pentigraf utuh atau 3 paragraf itu harusnya hanya memiliki 3 gagasan pokok. Maka ketika kita menulis dialog atau kalimat langsung, itu cukup dalam satu paragraf itu cukup 1 kalimat langsung. Kemudian kalau bersaut-sautan itu diganti dengan kalimat tidak langsung. Itu ya. Jadi ada kalimat langsung, kemudian dialog lainnya diganti dengan kalimat tidak langsung. Begitu. Bisa dilanjutkan ya ke paragraf berikutnya. Terima kasih. Nah, tadi kan pentigraf sebagai karya fiksi. Karya fiksi berasal dari kata Latin fictio yang artinya membentuk, membangun, mencipta, mengkreasi, mengkonstruksi. Sebagaimana menurut salah seorang penyair ya mengatakan bahwa di sana beliau dalam konteks puisi ya, dalam konteks puisi menyampaikan bahwa di dalam menulis puisi atau karya sastra itu lebih tepat disebut sebagai mencipta. Jadi bukan menulis atau mengarang, itu lebih ke mencipta. Jadi nanti menurut Bapak Iman Budi Santosa ya dalam buku Kiat Mencipta Puisi ya, tentang kiat mencipta puisi, itu beliau mengatakan bahwa karya sastra itu diciptakan, bukan dituliskan ya. Jadi nanti kita akan mencipta, membangun, mengkonstruksi sebuah pentigraf yang terdiri dari 3 paragraf. Bisa dilanjut nih. Nah, kita sampai ke paragraf. Sebuah paragraf berisi sebuah ide pokok. Jadi kita jangan menjejal-jejalkan ya. Di dalam pentigraf ini satu paragraf itu banyak ide. Itu tidak. Jadi intinya dalam satu paragraf itu ada satu ide besar yang dikembangkan ya. Satu ide pokok yang dikembangkan. Jadi bukan banyak ide dijejal-jejalkan di situ. Intinya pentigraf ini efektivitas. Efektivitas di dalam menulis ya. Kemudian pentigraf hanya boleh terdapat 3 ide pokok ya, karena tadi dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok, maka karena 3 paragraf maka hanya ada 3 ide pokok yang kita masukkan ke dalam cerita kita. Kemudian paragraf ketiga hendaknya berisi ketakterdugaan yang memberi efek rasa tertentu pada pembaca. Ini yang penting ya, yang harus kita garis bawahi bahwa di paragraf ketiga hendaknya berisi sesuatu yang tidak terduga, yang memberi efek rasa tertentu pada pembaca. Rasa itu bisa rasa senang, bisa kita tersenyum atau tertawa, lucu ya, atau rasa sedih, atau melinangkan air mata, atau bahkan menangis ya, atau berkaca-kaca mungkin setelah membaca pentigraf kita. Jadi itu di paragraf ketiga. Nanti bagaimana hubungannya, kenapa bisa sebuah pentigraf di bagian paragraf ketiga itu bisa menimbulkan rasa pada pembacanya, nanti akan kita ketahui bersama di slide selanjutnya. Bisa ke slide selanjutnya. Ya. Nah, elemen utama cerpen 3 paragraf ini ada 4 ya. 4 yang disampaikan oleh Pak Tengsu. Ini adalah 4 elemen utama ya. Sebenarnya sama dengan cerita pendek. Hanya ini ditonjolkan 4 elemen utama. Yang pertama tema atau persoalan. Jadi nanti kalau kita menulis pentigraf kita harus
menentukan dulu tema atau persoalan yang akan kita tulis itu apa. Tidak harus yang berat-berat ini ya. Menurut Pak Tengsu juga bisa masalah-masalah keseharian yang sederhana yang dibidik dari sudut pandang lain. Nah, ini yang perlu latihan ya. Latihan untuk menggali makna kehidupan. Kemudian yang kedua, alur, dalam hal ini konflik menjadi penting. Jadi sebuah pentigraf harus ada konflik. Konflik itu bisa konflik batin ya. Tidak harus konflik antara antagonis dengan protagonis. Berkelahi itu tidak harus seperti itu. Tapi konflik batin tokohnya juga bisa. Atau konflik batin pembaca ya. Ketika membaca ini pembaca merasa terenyuh. Itu juga bisa ya. Jadi konflik itu bisa konflik fisik, bisa konflik batin, mungkin bisa konflik pemikiran, dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh. Tokoh ini menurut Pak Tengsu juga harus kuat ya, karakternya harus kuat, harus muncul. Ini memang agak susah ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita pelajari ya kalau kita rajin menulis pentigraf. Sebenarnya ringan saja ya menulis pentigraf dibandingkan dengan menulis cerita pendek. Kalau cerita pendek kan kalau saya biasanya memang cukup pendek ya. Sepanjang 800 kata. Saya biasanya menulis cerpen itu 800 kata. Kalau pentigraf 210 kata, berarti seperempatnya ya. Kalau di koran, ada yang di koran misalkan Kedaulatan Rakyat, itu kalau tidak salah sekitar 500 kata ya. Hampir 2 kali lipatnya saja dari pentigraf ini ya. Jadi ada memang media yang memberikan cerpen-cerpen yang cukup pendek sebenarnya, tapi kan lebih dari 3 paragraf. Kemudian latar tentu ini berkelindan ya, keempatnya antara tema, alur, tokoh, latar itu berkelindan. Tidak harus disajikan secara kaku ya, tapi bebas kita di dalam memformatnya, mengkait hubungkan antara tema, alur, tokoh, latar. Latar ini mendukung tema ya. Apakah temanya berseri atau temanya suram, itu latar ini bisa dimainkan. Jadi ini uniknya pentigraf ini bermain dengan ruang-ruang kecil ya, ruang-ruang bahasa. Dan ini tentu sangat cocok dengan kondisi kita di era sekarang yang begitu cepat. Butuh waktu begitu cepat. Intinya apa sih cerpen itu? Sebenarnya ini seperti sebuah saripati, sebuah cerpen ya. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah, ini tadi bahan utama penulis karya fiksi. Nah, kita di dalam mengambil ide atau gagasan, kita bisa mengambil bahan-bahan di bawah ini ya. Yang pertama pengalaman sehari-hari. Tentu kita punya pengalaman ya. Pengalaman sehari-hari yang bisa dijadikan sebuah cerita pendek. Jadi bisa pengalaman kita sendiri, bisa pengalaman orang lain ya, yang kita sorot ya, yang kita sorot. Sebenarnya pengarang itu hampir sama seperti wartawan ya. Tugas pengarang atau kemampuan pengarang itu sebenarnya hampir sama dengan wartawan. Maka banyak pengarang yang dari wartawan kan ya. Seperti pengarang dari Banyumas yang sudah sangat terkenal juga, Bapak Ahmad Tohari juga konon dulunya seorang wartawan ya, atau seorang redaktur sebuah media. Jadi beliau begitu jeli atau begitu peka di dalam memotret pengalaman sehari-hari untuk dijadikan sebuah cerita. Kemudian dari pengalaman hidup. Nah, tentu kita memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang bisa dituliskan menjadi sebuah karya fiksi ya, menjadi sebuah pentigraf. Kemudian dari realitas faktual, dari berita-berita yang kita ikuti, itu bisa menjadi bahan pentigraf yang sangat luas. Tentunya
Saya juga sudah membaca pentigraf yang memang luar biasa hasilnya, yang memang berasal dari bahan-bahan ini. Kemudian segala hal yang terindra dan teramati. Misal ketika saya melihat ya ada seorang nenek tua ya yang berjalan dengan terbungkuk-bungkuk, maka saya pernah menjadikan itu sebagai ide menulis cerpen. Kemudian saat saya melihat sebuah profil Facebook yang itu seorang gadis yang rambutnya hampir tidak ada ya, hampir gundul, itu saya tulis sebagai cerpen gadis berkepala gundul. Ya, di sana saya ubah menjadi realitas fiksi atau imajinasi itu menjadi sebuah cerita yang sudah saya reka. Jadi tentu bahan-bahan untuk menulis fiksi ini sangat berlimpah ruah ya, sangat kaya. Tinggal kita saja bagaimana peka mengambil bahan-bahan itu. Bisa dilanjutkan ya. Nanti mudah-mudahan kita banyak diskusi ya. Ini saya hanya sebagian kecil saja materi tentang pentigraf ya. Nanti kita bisa berdiskusi agar kita bisa lebih dalam, atau nanti juga ada yang bisa sharing ya. Kita kan di sini belajar bareng. Kemudian bekal penulis karya fiksi. Yang pertama pengalaman bahasa. Tentu saya sebagai guru IPA tentu tidak ada salahnya untuk belajar bahasa ya. Ketika saya ingin bisa menulis cerpen, tentu saya harus berpedoman pada KBBI, kemudian Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ada Thesaurus yang bisa kita dapatkan secara daring ya. Yang bisa kita dapatkan secara daring, kita bisa cek apakah kata yang kita tulis sudah sesuai. Di sini bukan berarti harus kaku ya di dalam karya fiksi, tapi setidaknya karena kita menggunakan medium bahasa, pentigraf ini, maka hendaknya kita berusaha untuk tunduk pada aturan tata bahasa. Jadi di sanalah kita hendaknya sambil berkarya kita harus terus berusaha berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baku. Kemudian pengalaman estetika, tentu kita punya rasa keindahan ya, rasa keindahan yang bisa dituangkan dalam karya fiksi yang kita buat. Jadi bagaimana Ahmad Tohari dalam novelnya Rongeng Duku Paruk, di dalam paragraf awalnya novel itu begitu indah menggambarkan kondisi kondisi pesawahan, pedukuhan yang ada di Dukuh Paruk ya, seolah-olah ada nyata, padahal itu kan tidak ada. Itu ada pada dunia fiksi sendiri. Kalau kita datang, kita cari tempatnya itu tidak akan ditemukan. Konon Bapak Ahmad Tohari juga sudah pernah bercerita kalau ada orang yang datang ke kediaman beliau yang menganggap Dukuh Paruk itu ada ya. Ada, padahal itu hanya ada dalam novel. Nah, itu bagaimana seorang pengarang bisa pengetahuan tentang dunia. Tentu kita harus selalu mencari informasi-informasi baru. Kita bisa berselancar ya di dunia maya dengan mesin pencari Google. Saya pernah menulis cerpen ya tentang negara Bangladesh ya. Saya belum pernah ke sana. Saya bisa googling tentang nama-nama orang Bangladesh, tentang bahasa orang Bangladesh, sehingga saya bisa menulis cerpen itu. Mungkin dulu kalau belum ada internet kita akan kesulitan ya. Itu bisa kita manfaatkan dalam pentigraf.
kemudian ideologi dan filosofi yang dihayati. Tentu masing-masing kita punya ideologi atau filosofi yang dihayati, yang kita hayati masing-masing. Itu bisa menjadi ruh di dalam tulisan kita. Bagaimana seorang Bapak Ahmad Tohari ketika dia menciptakan tokoh-tokohnya di dalam karya fiksi, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi semuanya seperti mempunyai ruh. Semuanya seperti mempunyai pesan yang secara tidak langsung disampaikan kepada pembaca. Nah, itulah sastra ya. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah, di sini tugas penulis karya fiksi. Kalau kita ingin menjadi seorang penulis pentigraf, di sini kita bukan memindahkan realitas sehari-hari ke dalam teks. Contoh, kalau ada peristiwa di jalan, ada orang bercakap-cakap antara seorang nenek dengan seorang anak muda. Kalau itu diceritakan apa adanya di pentigraf, itu bukanlah suatu karya fiksi atau karya sastra ya. Kita seperti memindahkan saja realitas faktual itu ke dalam tulisan kita. Tetapi tugas kita adalah sebagai seorang pengarang adalah mengolah dan mengangkat realitas itu menjadi realitas baru. Realitas baru itu realitas apa? Realitas imajinasi. Seorang pengarang berarti mengembangkan imajinasi. Di buku Babak Tengsu ini dibedakan antara imajinasi dengan fantasi. Kalau imajinasi ini masih mengacu pada logika-logika realitas ya. Orang kalau sehari tidak makan pasti kan lapar. Orang tidak mungkin bisa terbang kecuali naik pesawat terbang ya. Nah, ini yang namanya masih dalam lingkup imajinasi. Tapi kalau sudah lingkup fantasi itu masuk ke semacam dongeng ya. Dongeng ini yang misal orang naik sapu ya, orang naik sapu terbang. Itu realitas fantasi. Memang ada karya sastra yang ke arah fantasi ya. Tapi di sini pada umumnya adalah pada imajinasi, membuat realitas baru yang mungkin di dalam karya sastra menganut aliran realisme ya, realisme sebagaimana karya-karya Bapak Ahmad Tohari itu kan realis ya, kehidupan sehari-hari yang nyata. Di sini Bapak Tengsu juga banyak tema-tema realis ya, realis yang ada pada karya pentigraf. Mungkin bisa dilanjut ya. Nah, sebenarnya sebelum saya mempelajari pentigraf juga secara umum sebuah tulisan ya, baik fiksi atau non fiksi, sebenarnya ada 3 bagian ya, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Mungkin kita buat artikel, kita buat buku, apapun ya, kita buat cerpen, novel, pasti ada bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Nah, ini Bapak Tengsu menciptakan cerpen 3 paragraf tentu sangat ideal ya, karena ada 3 bagian. Jadi bagian pembuka adalah bagian paragraf pertama, paragraf 1 itu dijadikan sebagai paragraf pembuka. Kemudian bagian isi sebagai paragraf 2. Kemudian bagian penutup sebagai paragraf 3. Nah, di sini bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup harus logis ya, harus terhubung dengan alami ya. Justru kalau dalam karya fiksi uniknya adalah kita tidak boleh
menuliskan suatu kebetulan-kebetulan ya. Justru dalam karya fiksi kita harus logis. Pembaca harus dibuat percaya dengan cerita yang kita tuliskan ya. Pembaca tahu itu karya fiksi, tapi ketika pembaca dibuat logis alur ceritanya, itu pembaca akan nyaman ya, akan senang. Tapi kalau tiba-tiba tokohnya ketemu tidak sengaja ujuk-ujuk, itu tidak akan menarik ya. Ini cerpennya pasti mengada-ada ini. Pentigrafnya pasti mengada-ada ini. Nah, itu. Jadi kita harus harus melihat struktur ini. Dan di paragraf ketiga saya ulangi lagi tadi harus mengandung suatu ketidakterdugaan. Jadi itu uniknya, kita mau yang tidak terduga mau apa? Bisa suatu kejutan, bisa suatu rahasia besar ya. Atau hal lainnya yang pembaca tidak menduga-duga bahwa si tokoh ternyata di akhir cerita seperti ini. Bahwa ternyata ada rahasia dari seorang tokoh di dalam pentigraf itu yang kita bongkar di paragraf ketiga. Jadi nanti kita bisa bermain-main ya dari 3 paragraf itu. Kreativitas kita masing-masing nanti diuji ya. Nanti akan yang terbaik pasti ide-idenya juga akan baik. Baik, bisa dilanjut ya. Nah, di sini ini kreativitas kita ya. Ini menurut Bapak Tengsu ini variasi struktur pentigraf. Ini ada eksposisi, konflik, resolusi. Ini maksudnya eksposisi ini pemaparan. Di paragraf 1 itu ada pemaparan ya, pemaparan tokohnya. Mungkin latar belakang tokohnya seperti apa. Ini baru pemaparan ya. Nanti paragraf kedua masuk ke konflik. Nah, paragraf ketiga masuk ke resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, di penyelesaian masalah ini tidak sekedar penyelesaian masalah ya, tentu tadi ada ketakterdugaan yang harus dimunculkan di situ. Kemudian ada lagi resolusi konflik. Jadi di sini dibalik ya. Jadi ini kita bisa bolak-balik ya. Maksud saya ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, itu tidak harus yang dijadikan paragraf pembuka adalah awal cerita. Sekarang kita analogikan seperti ini. Saya mau ke terminal dari rumah saya di Kembaran menuju ke terminal Purwokerto. Nah, yang diceritakan tidak harus dari rumah di Kembaran sebagai paragraf awal, tapi bisa juga kita ceritakan pada saat kita berada di terminal, sudah berada di terminal itu sebagai paragraf pembuka. Atau pada saat kita dalam perjalanan, nanti alurnya bisa alur mundur, ya atau flashback, alurnya bisa campuran, mundur terus maju lagi juga bisa. Jadi tidak harus kita seperti bercerita kronologi waktu ya, tidak harus. Tapi bisa sesuai efek apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian bisa konflik, eksposisi konflik. Jadi langsung paragraf awal langsung konflik. Kemudian di tengah-tengah kita pemaparan kenapa terjadi konflik. Kemudian di paragraf akhir konfliknya lebih besar lagi. Kemudian ada ketakterdugaan yang muncul di sana. Tentu pembaca akan merasa ini ya, merasa berdebar-debar. Mungkin bisa juga konflik itu juga bisa. Jadi dari paragraf 1, 2, 3 konflik semua. Nah, saya nanti ada pentigraf saya yang sederhana, nanti akan saya baca ya. Itu tentang seorang ibu ya, judulnya ibu, tapi sebenarnya di situ
Suara menghilang. Videonya berhenti. Tes. Suaranya kemana ya? Iya, mungkin Hilang seperti suaranya. kendala sinyal kali ya. Gangguan sinyal di Pak Agus kayaknya. Ngelek ya. Ya, Beliau langsung keluar otomatis tuh paling bentar Ngelek. lagi balik. Ya. aja mungkin. Ngelek bukan ngelek. saja, mohon maaf mungkin terkendala sinyal dari Bapak Agusnya. Oh iya. Halo, bisa? Bisa dengar suara? Oh, pihak Oh iya, nanti ke Ya, unmute. tidak ada suaranya. Bisa dilanjut, Mbak Resta? Silakan Bapak, dilanjut. Ya, mohon maaf ini tadi. Ya, jadi jadi saya ulangi. Jadi saya menyimpan bahwa tokoh anak itu sebenarnya sudah tidak punya ibu. Tapi yang sosok keibuan adalah ayahnya. Mungkin ini ide sederhana ya. Nah, itu saya bongkar di akhir cerita. Jadi ternyata si anak itu yang kelihatannya harmonis ya, selalu bahagia walaupun hanya punya ayah ya. Ternyata ketika ada temannya yang main ke rumahnya, ayahnya itu sedang menyetrika ya. Mungkin sebelumnya sudah mencuci baju, menjemur baju, kemudian menyetrika, kemudian harus bekerja, nantinya bekerja di luar. Itu jadi fungsi ganda ya, sebagai seorang ayah juga berfungsi sebagai bersifat keibuan ya, mengayomi anaknya, membimbing anaknya. Nah, di situ saya bongkar di akhir paragraf. Mudah-mudahan pembaca bisa terenyuh ya. Terenyuh dengan, jadi kita ketika menulis pentigraf tidak harus yang keras ya. Bisa juga yang lembut ya. Sesuatu yang lembut itu bisa meledak. Sesuatu yang lembut ketika alurnya lembut saja kita sampaikan, kalau berhasil itu bisa memberi efek yang dahsyat ya pada pembaca. Jadi tidak harus menggebu-gebu. Dan lain-lain. Nah, di sini saya tulis dan lain-lain, atau Pak Tengsu mengatakan dan lain-lain, itu berarti masih ada ruang-ruang untuk penulis lain untuk menciptakan komposisi-komposisi lain di dalam pentigraf ini. Mungkin bisa dilanjut ya, Mbak. Nah, ini akan saya baca ya. Ini pentigraf sederhana saya, biar sederhana tapi karya sendiri ya. Insya Allah tidak plagiat. Jadi ibu ya, di kelasku ada seorang siswa baru, Budi namanya. Ia pindahan dari luar daerah. Aku belum tahu di mana persisnya ia tinggal. Katanya tidak jauh dari sekolah kami. Pembawaannya selalu ceria. Tentu kasih sayang dari ayah dan ibunya melumuri hari-harinya. Saat berangkat sekolah bareng, aku dan Budi bertemu di pertigaan jalan. Budi banyak bercerita tentang kehidupannya. Sosok sangat keibuan selalu mendampinginya saat berada di rumah. Memasak, menemaninya belajar, tempat mengadu saat ia ada masalah. Aku bertanya padanya, berarti ayah ibunya bahu-membahu membangun keluarga yang harmonis. Budi hanya mengangguk menjawab pertanyaanku. Awan mendung menerpa wajahnya. Semua tentang Budi terkuak saat aku bermain ke rumahnya. Ayah Budi terlihat sedang menyetrika pakaian. Ia menyambutku dengan hangat. Setelah menyetrika dan menyuguhkan teh manis dan kue kering di hadapan kami, ayah Budi berpamitan pada kami. Ia akan, ini kurang A ya,
typo, salah ketik ya. Ia akan berangkat kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah mall. Budi bercerita kalau ibunya sudah tiada sejak ia dilahirkannya. Jadi ini tokoh aku menganggap Budi ini sebagai sosok keluarga bahagia ya. Ayah ibunya tentu bekerja sama untuk membuat suasana bahwa Budi selalu ceria saat berada di sekolah. Tentu orang tuanya sangat baik ya. Nah, di akhir paragraf ternyata Budi sudah tidak punya ibu. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak terduganya ya. Dan nanti pembaca, nanti para peserta bisa ini ya membuat yang lebih bagus dari ini ya. Ini hanya contoh sederhana saja. Nanti mudah-mudahan bisa membuat pentigraf yang lebih keren tentunya ya. Nah, di sini di akhir cerita ternyata Ibu Budi itu sudah meninggal ketika melahirkan Budi ya. Tentu mudah-mudahan ini pembaca bisa terenyuh gitu kalau berhasil. Nah, itu sebagai contoh dari saya. Kemudian bisa dilanjut ya, Mbak. Oh ya, berarti sudah selesai. Nanti kita banyak diskusi. Ini saya rujukan buku Bapak Tengsu semua. Kemudian YouTube juga sumbernya Bapak Tengsu karena sebagai penemu dari pentigraf. Mungkin dari saya itu Mbak Resta. Saya kembalikan waktu ke Mbak Resta. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Agus Pribadi yang sudah share kita tentang materi di malam hari ini mengenai kelas menulis pentigraf. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Agus ada sudah banyak poin-poin yang kalau di-highlight kita bisa tahu tadi tentang apa itu pentigraf, lalu perbedaan divisi dan paragraf, elemen utama cerita 3 paragraf, bahan utama penulis karya fiksi, bekal penulis karya fiksi, lalu kita juga tadi sudah dijelaskan tentang struktur dari pentigraf itu sendiri, variasi dari struktur pentigraf, dan tadi juga sempat di-share oleh Pak Agus salah satu pentigraf karya beliau yang baru ditulis tanggal 13 Februari tahun 2022. Berarti baru banget ini ya Pak ya? Baru banget nulis. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi tanya-jawab. Oke. Untuk sesi tanya-jawab, nanti akan saya bacakan terlebih dahulu rules-nya. Jadi, untuk aturan dari sesi tanya-jawab ini, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan tombol raise hand-nya. Kalau misalkan di laptop ataupun di HP ada di bagian bawah. Silakan nyalakan tombol raise hand-nya. Apabila sudah dinyalakan, nanti akan saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung ke Pak Agus. Dan nanti dipersilakan, setelah saya persilakan, silakan sebutkan nama dan instansi atau asal daerah. Dan jangan lupa dinyalakan mikrofon dan kameranya. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Oke, sepertinya ini terkendala sinyal. Yang besar di Indonesia. Jadi ini karena kekompakan kita semua ada di sini, ada daerah, ada pimpinan partai politik. Oke, ini sepertinya dari Pak Agus nih kehilangan sinyal ya, jadi belum bergabung lagi bersama kita di sini. Oh, sudah ada ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, kita sudah ada penanya dari 2.900.000 peserta malam hari ini sudah ada yang bertanya ternyata. Oke, kita mulai dari Saudara Ayurilda Amalia. Silakan Mbak Ayurilda Amalia untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Oh, kameranya juga ya? Kalau kamera saya dinyalain nanti jadi lama, Kak. Sorry.
Oh gitu, kalau terkendala. Berat. Kalau pakai speaker doang bisa dia. Oke, boleh. Silakan. Oke, mohon maaf ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iroda Amalia, biasa disapa AI. Terima kasih atas materinya, Kak Agus. Saya baru hari ini, benar-benar baru hari ini belajar tentang pentigraf, karena biasanya yang saya lihat, orang bikin cerpen 3 halaman, 5 halaman, tapi bukan 3 paragraf. Itu sangat-sangat pendek, dan tantangannya bagi saya kalau ngelihat contoh karya Kak Agustito tadi ya tuh menantang loh. Gimana caranya kita meringkas satu cerita biar tetap nyampe pesennya, tetap nempel kesannya itu tuh jauh dibandingkan cerpen sama cerpen 3-5 halaman yang bertele-tele. Ini aku mau tanya Kak, karena ini baru pertama kali saya ngeliat pentigraf ya, saya mungkin norak. Kira-kira siapa penikmat atau pembaca pentigraf ini? Kenapa bisa muncul cerpen 3 paragraf itu mulanya tuh dari mana asalnya? Mungkin Kakak tahu historinya sedikit setitik 2 titik mungkin ya. Terus yang kedua, kalau dialog itu harus hemat, berarti aman nggak kalau saya bilang seluruh cerita itu dalam pentigraf itu benar-benar harus diwakilkan semuanya dari latar ceritanya sendiri gitu. Jadi yang deskripsi non dialognya. Jadi kental di bagian situ. Jadi kita nggak terlalu banyak main di dialog, tapi kita membangun cerita benar-benar dari ceritanya asli. Kayak gitu ya Kak ya maksudnya. Terima kasih Kak. Oke, langsung dijawab saja dari Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari tadi Ayu Hilda ya, Kak Ayu Hilda. Yang pertama, pentigraf itu sejarahnya itu ditemukan oleh Bapak Tengsu Cahyono ya. Beliau menyampaikan sebenarnya beliau sudah menulis pentigraf sekitar tahun 80-an. Hanya saja kemudian waktu itu kan belum media sosial belum sedahsyat hari ini ya. Kemudian tidak terlalu terkenal, kemudian mulai sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah itu Bapak Tengsu Cahyono mulai lagi menulis pentigraf di media sosial. Misalkan di Facebook dan yang lainnya barangkali ya. Dan ternyata pengikutnya banyak sekali. Nah, tadi kalau ditanyakan siapa pembaca pentigraf, itu sangat beragam ya, dari beragam profesi sampai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ini sangat beragam profesi yang menyukai pentigraf. Jadi itu jawaban saya yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua tentang dialog. Jadi dalam satu paragraf itu diusahakan hanya ada satu dialog. Jadi kalau kita membuat pentigraf dialog semua juga bisa. Jadi isinya tiga kalimat langsung ya, 3 kalimat langsung. Jadi kalimat langsung pertama sebagai paragraf pertama, kalimat langsung kedua sebagai paragraf kedua, kalimat langsung ketiga sebagai paragraf ketiga. Ya tadi betul yang disampaikan bahwa karena kita hemat dialog, maka kita lebih memainkan kalimat langsungnya. Kita lebih memainkan narasinya agar terwakilkan apa yang bisa kita tulis. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus, insya Allah menjawab. Makasih Kak. Makasih Kak Resta juga. Oke, terima kasih Kak Yunilda atas pertanyaan dan semoga jawabannya cukup terjawab ya penjelasan dari Pak Agus berikut tadi. Oke, kita lanjut next. Untuk penanya yang kedua ada dari Iruta. Mbak Iruta. Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Nama saya sebenarnya Iruta, nama pena saya Pak. Nama asli saya Mas Rifana Lia dari Surabaya. Dan ini juga pertama kali saya mengenal pentigraf seperti itu.
Ini saya lebih menanyakan kepada alur. Tadi di bagian variasi struktur paragraf, Bapak menyebutkan kita bisa mengombinasi alur, semacam itu bisa alur, jadi bisa dikombinasi lah alurnya. Tapi ketika di slide awal tadi, ada salah satu poin yang mengatakan fokus pada satu alur. Itu alur yang mana itu, Pak? Untuk yang poin yang di awal itu tadi, apakah beda dengan maksud dari yang di variasi struktur paragraf tersebut? Oh ya. Ya, begitu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak langsung dijawab saja. Jadi fokus pada satu alur yang di awal, maksudnya itu bukan satu alur, misalkan konflik, resolusi konflik itu bukan berarti itu terdiri dari 3 alur ya. Jadi satu alur itu mengandung rangkaian cerita. Jadi pentigraf itu kan 3 paragraf. Nah, dalam paragraf 1, 2, dan 3 itu mengandung satu alur. Artinya ketika kita bercerita tentang ibu, tadi kalau saya selipkan tentang ayah juga lebih banyak, misalkan pekerjaan ayah di itu nanti alurnya jadi bercabang. Yang dimaksud itu ya, bukan berarti hanya konflik saja gitu. Satu alur itu bukan berarti hanya konflik saja. Tapi maksud satu alur itu satu jalan cerita. Jadi ketika saya menceritakan tentang ibu tadi, berarti dari awal sampai akhir itu tentang ibu semua. Jadi tidak cerita juga mencabang ke temannya si tokoh itu ya, si tokoh yang tidak punya ibu itu, tokoh aku itu tidak menceritakan tokoh aku, tidak menceritakan ayahnya dengan lebih jauh gitu. Itu yang maksud alur itu satu penceritaan itu. Jadi temanya maksudnya gitu Pak ya. Jadi temanya harus fokus dari awal sampai akhir paragraf itu berarti ya. Iya, betul. Tema itu kan nanti diwujudkan dalam sebuah alur cerita dari awal sampai akhir. Fokus. Iya. Semoga pinternya nular Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Iruta atas pertanyaannya. Oke, kita next ke penanya selanjutnya ya. Ada dari Bu Atik Setiawati. Silakan Ibu Atik untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Karena saya terdengar ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, saya mau menanyakan kepada Pak Agus. Jujur saya baru sedikit ya, baru sekali membaca karya-karya tipe pentigraf seperti ini. Nah, dari sedikit cerita pentigraf yang saya baca itu umumnya ditujukan ke orang dewasa, cerita-ceritanya seperti itu. Nah, yang saya tanya, apakah ada pentigraf yang sasarannya itu anak-anak, khususnya untuk anak SD kelas bawah, kelas 3 ke bawah, kelas 3, 2, 1, bahkan mungkin adakah pentigraf untuk anak TK seperti itu. Kemudian apakah Pak Agus punya contohnya? Kalau yang dicontohkan tadi kayaknya cocok juga ya untuk anak-anak. Lalu kemudian bagaimana sih membuat pentigraf yang menarik, yang sasarannya adalah anak, terutama anak SD kelas bawah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Atik. Langsung saya jawab ya Mbak Resta. Ya, baik. Akan saya jawab. Halo Mbak Resta. Ya. Saya izin dulu ini ke moderator. Ya. Mbak Resta mungkin unmute ya. Baik, saya langsung jawab aja. Jadi ini karya sastra itu bisa ada cerita dewasa atau cerita umum ya. Ada cerita remaja, bahkan ada cerita anak. Nah ini Bapak Tensu mengatakan bahwa pentigraf ini adalah sebuah karya sastra. Jadi bisa juga pentigraf dibuat sebagai cerita anak ya, sebagai cerita anak.
Kebetulan saya belum punya contoh-contohnya, nanti mungkin barangkali ada info dari penerbit SIP, atau nanti juga ada yang mengarah ke cerita anak juga tidak apa-apa. Nanti dari peserta ini nanti bisa beragam ya, ada yang fokusnya ke cerita anak, cerita remaja, atau cerita untuk umum ya, atau cerita untuk dewasa, untuk umum, dibaca umum. Nah, Bapak Tengsu juga mengatakan ini sangat strategis untuk dipelajari di dunia pendidikan ya, untuk diajarkan, untuk pesan moralnya diajarkan ke anak-anak ya. Sangat bisa sekali dari mulai PAUD sampai ke dewasa ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai untuk umum. Itu sangat bisa sekali. Jadi pentigraf bisa juga ditujukan untuk menulis cerita anak. Memang yang saya contohkan ini untuk umum ya, walaupun tokohnya itu anak, saya lebih spesifik ke cerita-cerita umum ya, bukan cerita anak atau dongeng. Itu kalau di SIP ada narasumber yang lebih kompeten ya, misalkan Kak Mulasih Tari, mungkin peserta ini sudah pernah ikut ya, kelas dongeng atau cerita anak. Kalau saya sebenarnya spesifiknya ke cerpen yang umum. Jadi kebetulan Pak Tengsu ini juga pentigrafnya untuk yang umum. Jadi sangat bisa sekali Bu Atik. Itu, ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti kalau Bapak nemu contoh yang untuk anak bisa dikirim di grup. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Atik atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Agus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Nabila Angelita. Silakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan ada kendala jaringan. Dan laptopnya juga agak lemot, Kak. Oke. Baik, jadi di sini saya ingin bertanya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk tulisan ini nanti kita tulis berbentuk PowerPoint seperti di contohnya Bapak Agus, dan disertakan sumber, atau kita menulisnya dengan folder dan format lain, Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kan katanya Bapak tadi bahwa karya fiksi ini lebih dominan ke imajinasi. Yeah. Kalau ke imajinasi ini, apakah bisa disebut juga dengan majas hiperbola, Pak? Seperti yang dilebih-lebihkan seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Mbak Resta. Oke, baik. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Nabila. Yang pertama tadi apa ya? Saya lupa malah ini. Oh ya, untuk yang pertama, format itu, Pak, karya fiksi dari kita. Ya. Itu nanti mungkin ranahnya ini ya, masalah teknis ya. Masalah teknis penulisan nanti mungkin ranahnya panitia atau penerbit ya. Biasanya dalam bentuk MS Word ya. Dalam bentuk MS Word, kemudian tidak perlu dengan sumber ya, karena ini bukan karangan ilmiah ya, tidak perlu mencantumkan sumber ceritanya gitu, sumber tulisannya, tidak perlu seperti itu. Nanti barangkali dari panitia atau penerbit akan menyampaikan bagaimana tata aturan penulisannya ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya juga lupa tadi pertanyaan kedua. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, apabila karya fiksi ini lebih cenderung ke imajinasi, apakah bisa juga disebut dengan kita menggunakan gaya bahasa majas hiperbola atau majas yang dilebih-lebihkan dan majas personifikasi? Terima kasih. Ya baik, ini menurut Pak Tengsu, ini karya fiksi atau pentigraf ini adalah cerita rekaan, tapi bukan di reka-reka ya. Cerita rekaan tapi bukan di reka-reka. Jadi tidak dibuat-buat. Nah,
Maksudnya di sini adalah kita tidak menuliskan apa adanya sebuah peristiwa, tetapi peristiwa yang kita lihat dalam keseharian itu sudah kita poles ya menjadi cerita yang menarik. Sebagai contoh kita melihat film ya, melihat sebuah film, tentu itu sudah diatur ya, baik dari segi adegannya, pencahayaannya, dan lain-lain, agar mengena kepada pembaca. Nah, adapun adanya hiperbola, personifikasi, atau gaya bahasa yang lain, bisa kita masukkan ya ke dalamnya, bisa saja karena ini sebuah karya sastra ya. Jadi kita bisa mengandung bisa memasukkan unsur-unsur estetika di dalamnya, termasuk gaya bahasa tadi. Jadi intinya itu. Jadi kita membuat dunia baru, dunia imajinasi. Yang dimaksud dunia imajinasi kita adalah dunia fiksi. Jadi ini bukan kisah nyata. Saya kadang sering membaca atau pernah membaca cerita fiksi yang itu kentara sekali bahwa itu kisah nyata ya, tidak terlalu dipoles. Harusnya itu sudah dipoles, diadaptasi menjadi dunianya sendiri, dunia baru. Mungkin itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oh ya Pak, mohon maaf. Saya mau bertanya sekali lagi, apakah nanti untuk file PowerPoint ini dikirim ke grup Pak? Oh ya, nanti mungkin Mbak Resta tahu ya, mungkin dari penerbit nanti bisa ditanyakan ke panitia nanti. Ya. Oh iya, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Nabila Angelita atas pertanyaannya. Oke, kita next ke penanya selanjutnya ya, karena ternyata cukup antusias malam hari ini Bapak. Banyak yang raise hand nih. Oke, kita lanjut ke Saudara Fajri Lalivia. Silakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum, Mbak, kedengeran? Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih sudah dapat materi yang sangat bagus dan inspiratif banget, di mana dengan 3 paragraf kita bisa buat cerita yang ciamik. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu, Pak Agus, dalam 3 paragraf ini apakah ada batasan kalimat? Misalnya paragraf 1 harus berapa sampai paragraf ketiga. Terus yang berikutnya, biasanya kan kalau kita mau buat cerita pendek itu ada konfliknya, ada pembuka konflik, klimaks, dan sebagainya. Nah, ada tips nggak sih Pak buat kita pemula ini untuk mengemas konflik? Pokoknya dalam 3 paragraf itu kita udah dapat konfliknya ngena banget di pembaca. Itu aja Pak Agus, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya sebelum saya lupa, dari kalimat dan konflik. Iya, ini ya. Jadi yang pertama adalah kalimat, seperti yang di awal sudah di slide awal, kalimat dalam setiap paragraf itu jumlahnya 1 sampai 10 kalimat sebagai answer-answer. Tapi apabila mungkin nanti ada yang lebih, itu tidak apa-apa ya. Misal bisa 11 kalimat, mungkin karena terpaksa harus memasukkan 1 kalimat lagi agar pentigraf ini menjadi tuntas. Jadi bukan masalah berapa kalimatnya sebenarnya, tapi bagaimana apakah sudah tuntas atau belum. Jadi kalau Pak Tengsu Cahyono ini memberi answer-answer 1 sampai 10 kalimat dalam 1 paragraf. Jadi kalau 3 paragraf berarti kan 30 kalimat ya. Kemudian untuk panjang katanya adalah 210 kata. Itu answer-answer dari Pak Tengsu. Tapi kalau misal terpaksa bisa lebih sedikit, itu enggak apa-apa. Jadi tidak ada aturan baku bahwa ketika melebihi itu tidak disebut pentigraf. Yang penting sudah dalam yang penting 3 paragraf ya, jangan membuat lebih dari 3 paragraf. Adapun panjangnya misalkan agar tuntas, agar gagasan yang ada dalam pentigraf itu utuh
dan tuntas, kita bisa lebih panjang sedikit, itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua tentang konflik. Intinya di sini tips dari saya adalah menulis cerita. Ini kadang ada orang yang mengatakan menulis cerita fiksi itu kan mudah ya, kita gampang saja karena itu cerita fiksi. Sebenarnya kalimat itu kurang tepat ya, karena di sini walaupun fiksi, sebenarnya justru kita harus sangat efektif. Jadi tips pertama adalah kita membuat kalimat itu harus efektif. Apa yang kita sampaikan sesuai, kalimat itu disampaikan tidak bertele-tele, tidak berpanjang-panjang. Jadi kalimat yang efektif kemudian nanti menjadi sebuah paragraf yang efektif. Jadi belajar fiksi adalah selalu belajar memperbaiki tulisan sampai kita benar-benar bisa menulis secara efektif. Itu kiat yang pertama. Jadi kita harus belajar seefektif mungkin. Dari mana kita bisa membaca ya, membaca karya-karya fiksi dengan kalimat-kalimat yang efektif, tentu nanti kita bisa menggunakan teori ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita sudah membaca, mengamati, kemudian kita meniru, memodifikasi, bukan dalam artian memplagiat ya, tapi kita sudah memodifikasi dari bacaan-bacaan yang kita lihat. Kemudian untuk konflik, jadi dalam saya kalau cerpen secara umum kadang saya membaca cerpen-cerpen yang mungkin agak berbahasa basi ya, ketika mau bercerita itu seolah-olah Nggak ada suara mama kan? Berarti ini mute. Olah-olah harus berputar-putar dahulu, tidak langsung ke inti cerita. Jadi ini kalau di pentagram ini kita harus langsung ke inti cerita. Kemudian untuk konfliknya juga kita langsung masuk ke inti dari konflik itu ya, tidak perlu ada pengantar konfliknya. Jadi kita langsung bagaimana konflik itu tersampaikan ya. Misal konflik batin dari tokohnya itu bisa langsung disampaikan dengan kalimat yang efektif tadi. Jadi itu ya yang pertama, kita menggunakan kalimat yang efektif. Yang kedua, ketika kita bercerita yang mengandung konflik itu, kita tidak perlu membuat sesuatu yang sebagai pendahuluan gitu ya. Langsung saja tugas pencerita ya langsung bercerita gitu. Kita tidak perlu seperti ada pengantar ya, pengantar cerita itu kita tidak perlu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Agus atas sarannya, sangat bermanfaat. Semoga bisa. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Marlina Armansyah. Silakan, Mbak, untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, terima kasih Mbak Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina dari Kota Pekanbaru, Riau. Pak Agus, saya telah menulis banyak sekali pentigraf, tetapi setelah mendengar penjelasan Pak Agus, saya menjadi gimana pentigraf yang saya tulis itu kayak tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Kan tadi itu memindahkan harusnya mengolah realitas gitu ya. Tapi saya sepertinya memindahkan realitas menjadi ke dalam teks gitu, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi saya terima kasih banyak, berarti ada beberapa hal yang harus saya perbaiki untuk pentigraf saya. Saya udah nulis ada sekitar 40 pentigraf, tapi ternyata kayaknya salah lah yang saya tulis itu. Maksudnya realitas itu yang saya tulis. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan saya adalah, saya suka kesulitan
membuat twist ya di akhir yang agak biar geng gitu. Nah, seperti apa? Apakah ada tipsnya? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tidak salah ya Bu Marlina, mungkin sudah betul sebenarnya. Hanya saja mungkin kita harus senantiasa memperbaiki tulisan kita. Yang dimaksud di sini realitas baru dalam pentigraf kita, berarti di situ bukan kita memindahkan apa adanya ya dari realitas yang ada, tetapi kita sudah memolesnya. Tentu pentigraf Bu Marlina kalau kita baca tentu akan sangat luar biasa ya. Mungkin Bu Marlina bisa berbagi ini tipsnya, bisa produktif menulis pentigraf Bu. Karena itu kisah saya gitu, misal pramuka gitu kan, kita hiking gitu, atau jalan apa kemarin napak tilas. Nah itu saya tulis kan, ada kan banyak kisah-kisah menarik di situ. Nah, cuman saya nggak tahu, harusnya saya poles. Nah itu mungkin di situ kekurangannya Pak Agus. Ya, kita bisa terus meningkatkan kemampuan menulis kita ya. Kalau kita sudah banyak menulis, nanti kita akan tahu bagaimana kita memoles, terutama di paragraf akhir ini, ketak terdugaannya ya. Iya, itu betul. Tak terdugaannya harus muncul, tidak menceritakan apa adanya. Mungkin bisa ada yang disesuaikan, ditambahkan dari realitas itu. Kalau kita menceritakan apa adanya, biasanya tidak muncul ketak terdugaannya ya. Cerita kita menjadi betul. Cerita kita menjadi, jadi kita pilih cerita-cerita kita yang menarik gitu. Ya, terima kasih Marlina sudah berbagi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Yang dialog itu kalau saya menghindari, karena kan hanya boleh satu saja kan, itu kan sulit itu Pak. Maka saya lebih suka menarasikan saja gitu. Itu saya hindari karena males gitu, kayaknya repot gitu ya kan Pak ya. Oh iya. Dari itu dialog itu saya hindari biasanya. Iya, memang ada penulis yang sukanya narasi ya, jarang menggunakan dialog. Ada penulis yang sukanya dialog, yang banyak dialognya. Itu tergantung penulis masing-masing. Jadi tapi kalau penulis yang suka membuat dialog harus bisa menahan diri ya, Bu Marlina. Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Boleh, silakan. Penyebaran kalimat. Kan 10 gitu ya, atau berapa gitu. Apakah boleh di paragraf 1 itu hanya 3 kalimat saja? Lalu gendut nanti di tengah dia kan banyak gitu kalimatnya ya. Lalu di akhir sedikit lagi, tapi jumlah katanya tetap 210. Apakah bisa seperti itu? Oh ya, bisa saja Bu Marlina. Itu tergantung gagasan kita mau menyampaikan seperti apa, sesuai kebutuhan kita saja, bukan masalah struktur panjang pendeknya, keseimbangan panjang dan pendeknya kalimat, tapi apakah gagasan kita memang cukup 3 paragraf cukup 3 kalimat di paragraf awal, kemudian butuh 10 kalimat di paragraf kedua, butuh 5 kalimat di paragraf ketiga, itu sesuai kebutuhan kita. Gagasan kita sudah tersampaikan atau belum? Di situ intinya. Kemudian satu lagi Pak, saya kan kalau sudah blast nulis itu kan banyak banget. Nah itu saya kesulitan memendekkannya jadi 210, itu kan harus 210 kata ya. Nah itu saya susah banget mana yang mau dikurangin, nah gitu. agak kesulitan saya di situ. Biasanya suka lebih nulisnya, lebih dari 210 kata gitu Pak. Oh iya. Itu memang kalau memang gagasannya belum utuh, kita merasa belum utuh ya kita bisa misalkan 230 kata, enggak masalah. Masih ditoleransi ya. Menurut saya iya, karena di sini masalah gagasan saja ya, gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, agar kita bisa mungkin menyampai ke 210 kata itu kita efektifkan ya, apakah kalimat-kalimat yang kita tulis sudah efektif. Misal contoh ya, sangat banyak sekali gitu kan. Oh itu ya. Kan salah satu. Tiganya sama itu. Itu ya salah satu ya. Pilih satu. Itu mungkin kadang
ada kalimat-kalimat yang semacam itu lah, itu bisa kita pangkas. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak tipsnya, sangat Sama-sama. bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah Mbak, Mbak moderator. Mbak Resta. Yes. Ternyata masih saya mute, Bapak. Ini saking semangatnya jadi langsung pengennya tuh ini. Ternyata masih saya mute. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Terima kasih Ibu sebelumnya, Ibu Marlina atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Saudara Alexius. Silakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Sini. Suaranya belum terdengar, Pak. Belum di-mute. Oke. Baik, terima kasih. Nama saya Alexius dari Surabaya. Di bagian awal tadi, ya saya sapa Mas Agus ya. Mas Agus, hendaklah pentigraf kita pada akhir menimbulkan keterngiangan. Satu hal yang sangat luar biasa. Saya pernah mengikuti salah satu sesi dari Pak Teng Su, tapi lebih ke arah puisi. Beliau pernah mengatakan begini, penulis menggunakan teori bandul jarum jam yang hanya 180 derajat. 180 derajat yang lainnya adalah bagian dari pembaca atau penikmat untuk menginterpretasi. Kemudian yang kedua, dalam alur, terutama pada bagian akhir yang menimbulkan keterngiangan atau keterkejutan, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan sebuah alur pada alur tertutup yang namanya alur terbuka atau tertutup. Katanya sekarang ini yang bermutu adalah alur terbuka. Artinya pengarang tidak menyuap pembaca, tetapi biarkan pembaca menginterpretasi dengan memasukkan kehidupan mereka sendiri untuk memahami cerpen yang kita buat. Apa dalam pentigraf ini kita bisa masukkan itu dan bagaimana tips untuk bisa sampai ke sana. Terima kasih Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Alexius. Mohon maaf tadi saya sempat terpental. Mungkin yang pertanyaan kedua tentang paragraf akhir ya, paragraf kedua atau yang lainnya. Mungkin yang bisa diulang pertanyaan yang pertama. Maksudnya sesuai dengan apa dikatakan oleh Pak Teng Su sebagai teori bandul jarum jam, penulis kira-kira berada di 180 derajat. Sedangkan 180 derajat yang lain itu adalah bagian penikmat pembaca untuk menginterpretasikan karya kita. Hingga nanti kita tidak bersifat menyuap mereka, tapi mereka juga ikut berpikir dan memasukkan pribadi mereka sebagai jalan keluar dari cerita yang kita buat. Terima kasih. Yang ditanyakan apa, Pak? Yang ditanyakan kira-kira untuk sampai ke sana kita membuat pembaca itu bisa berpikir, tapi dengan menimbulkan keterkejutan, mencampurkan kedua itu saya kira saya sulit, mungkin ada tips dari Mas Agus. Oh ya, siap. Ya itu makanya yang mungkin yang dimaksud 180 derajat milik penulis dan 180 derajat yang lainnya milik pembaca itu kita sebagai penulis tidak harus menyuguhkan semua informasi yang ada pada diri kita, yang kita miliki. Kita jangan takut pembaca tidak paham dengan cerita yang kita tulis ya.
Sudah ada suaranya. Oke, sepertinya sedang terjadi kendala. Ini Bapak Agus sedang mencoba untuk assign lagi. Kita tunggu. Mohon maaf, tadi kepental, Mbak. Oke. Silakan Bapak, boleh dilanjutkan. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita memberi ruang kepada pembaca untuk mencerna ya dari cerita yang kita tulis. Jadi tidak harus semua informasi kita jejalkan ke cerita kita. Yang menjadi kekhawatiran seorang penulis biasanya kita takut pembaca tidak paham apa yang kita tuliskan. Padahal sebenarnya pembaca justru lebih senang kalau diberi ruang-ruang untuk berpikir ya. Jadi itu yang dimaksud 180 derajat itu ada kesempatan kepada pembaca untuk mencerna tulisan yang kita buat. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam sebuah cerpen secara umum atau dalam pentigraf pun bahwa ending cerita itu ada bermacam-macam ya. Ada ending yang tertutup, ada ending yang mengejutkan, dan ada ending yang terbuka. Sebenarnya semuanya punya potensi untuk bagus ya. Walaupun ada yang mengatakan tadi untuk ending yang terbuka itu bisa menjadi nilai lebih. Sebenarnya semuanya mempunyai nilai lebih. Kalau kita bisa mengemasnya, misalkan ending tertutup pun itu kan seperti sebuah pesawat ya, kita mendarat dengan lembut ya sampai ke landasan, cerita itu bisa berakhir seperti itu. Kemudian ending mengejutkan tadi juga bisa menarik ya, tapi tidak dipaksakan. Kalau kita memaksakan membuat cerita mengejutkan tetapi tidak logis dengan sebelumnya, malah bisa merusak cerita. Nah tadi yang Pak Alexus sampaikan adalah salah satu alternatif saja, dan memang betul bisa menjadi menarik. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Alexis. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Dan pertanyaan dari Pak Alexis sekaligus menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum bisa di-cover pertanyaannya karena keterbatasan waktu, sudah menunjukkan pukul 19, artinya sesi tanya jawab sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusinya ya Pak di grup WhatsApp. Nanti bisa dilanjut lagi dengan Pak Agus. Dan terima kasih juga untuk Pak Agus malam hari ini sudah sharing bersama kita di sini tentang menulis pentigraf, dan tadi sudah banyak diulas, dan juga melalui sesi tanya jawab ini mungkin Bapak Ibu di sini mendapatkan banyak insight baru nih. Dan nanti ternyata di acara ini tuh ada lombanya gitu ya. Ada lombanya. Yakni untuk peserta dapat mendapatkan nominasi untuk karya terbaik. Silakan untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mengirimkan karya terbaiknya mengenai pentigraf ini. Silakan untuk mengirimkan naskah, dan apabila nanti mendapatkan juara, jadi kita menyediakan karya terbaik 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sudah melihat di leafletnya sudah terpampang jelas gitu. Ada rewardnya, dan juga nanti naskah yang terpilih 3 terbaik akan mendapatkan sertifikat, modul materi, dan juga reward dari SIP Publishing.
Begitu mungkin kurang lebih informasi tambahan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Nanti mungkin bisa dilanjutkan atau dikomunikasikan kembali dengan panitia dari SIP Publishing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah sharing di malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang hari ini luar biasa. Ada 271.000 gitu ya, yang dari tadi bertahan di room Zoom ini untuk mengikuti sharing bersama kita semua, bersama dengan Pak Agus Dwighty mengenai kelas pentigraf ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua tim yang sudah menyelenggarakan, terutama dari SIP Publishing. Terima kasih saya ucapkan pada SIP Publishing selaku penyelenggara di malam hari ini. Saya selaku MC dan moderator, Resta Mardiana izin undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Resta, terima kasih Pak Agus atas ilmu dan waktunya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Terima kasih. mungkin bisa sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu, jangan live terlebih dahulu. Jadi saya lupa mengingatkan nih ada sesi foto bersama. Ini tidak ada link link itunya daftar hadirnya ya Mbak. Untuk link daftar hadir sepertinya ada di grup WhatsApp. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan panitia yang terdapat di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Ini kita sesi foto bersama dulu ya. Bapak Ibu silakan nyalakan kameranya. Izin off cam. Oke. Untuk yang bisa menyalakan kameranya, silakan menyalakan terlebih dahulu. Ini ada 10 slide ya Bapak Ibu, mohon sabar. Jadi kalau misalkan nanti saya hitung, tetap stay aja, karena kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide nomor berapa. Oke, sambil menunggu semuanya yang menyala, akan saya pandu ya. Ini Bapak Agus masih stay di sini kan ya Bapak? Oke, masih stay di sini Pak Agus nih. Ya, masih ada Resta, masih semangat. Siap. Oke, dimulai dari slide pertama. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Kita berpindah ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kita bergeser ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Kita pindah ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide yang 9. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Mohon sabar, saya sedang memindahkan. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Agus Dwighty. Selamat malam. Sampai jumpa di hari Senin besok ya, untuk beraktivitas kembali seperti biasanya. Materi PPT-nya tolong di-share di grup juga ya. Oke, baik Bu, bisa nanti dikomunikasikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Iya. Terima kasih, mohon izin live. Terima kasih semuanya ya, izin live juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mbak Nana. Selamat malam. Selamat malam.
sama Bareta, Pak.